Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Novianto, NIM 18180 kelas B, akan menjelaskan tentang PPT saya tentang Permendagri nomor 86 tahun 2017. Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancangan pembangunan jangka panjang daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Ruang lingkup Permendagri nomor 86 tahun 2017. Yang pertama, tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Yang kedua, tata cara evaluasi rencana peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD. Yang ketiga, tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Yang pertama, tata cara perencanaan pembangunan daerah. A. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi terhadap proses teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan politis, menerjemahkan visi dan misi kepada kepala daerah terpilih dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Atas bawah dan bawah atas dilaksanakan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten, kota, daerah provinsi hingga nasional. Yang B. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, holistik, tematik, dilaksanakan dengan pertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan atau permasalahan yang saling berkait satu dengan yang lain. Integratif dilaksanakan dengan menyentuhkan beberapa kewenangan ke dalam suatu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi kerugian dalam perencanaan. Yang kedua, tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Tujuan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. A. Konsistensi antara kebijakan dan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah. B. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RT/RW nasional. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RT/RW daerah. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Cakupan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. Yang pertama, pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Yang ketiga, evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Yang ketiga, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten kota tentang RPJPD. Evaluasi perda provinsi, menteri ke gubernur, evaluasi perda
kabupaten, gubernur ke bupati atau wali kota. Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota tentang RPJPD yang tidak lengkap. Bupati menyampaikan rancangan Perda RPJPD ke gubernur, gubernur menyampaikan rancangan Perda RPJPD ke Bapeda provinsi melalui sekretaris provinsi. Bapeda melakukan pemeriksaan dokumen. Versi lengkap, Bapeda melakukan pemeriksaan dokumen. Kepala Bapeda membentuk tim evaluasi yang terdiri dari Bapeda dan pemerintah daerah provinsi. Tim evaluasi yang berbentuk Bapeda melakukan evaluasi rancangan Perda RPJPD. Hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara. Gubernur menetapkan keputusan gubernur hasil evaluasi rancangan Perda RPJPD. Dokumen rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten atau kota. Yang pertama, naskah persetujuan bersama antara bupati atau wali kota dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten atau kota. Yang kedua, rancangan akhir RPJPD dan RPJMD kabupaten atau kota. Yang ketiga, laporan kajian lingkungan hidup strategis KLHS. Hasil review aparat pengawasan inter pemerintah atau APIP. Yang kelima, hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD dan RPJMD kabupaten atau kota. Yang keenam, berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD dan RPJMD kabupaten kota. Yang keempat, tata cara perubahan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahap dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan menteri ini. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, menggoncang politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan perubahan kebijakan nasional. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kiranya ada pertanyaan, silakan ditinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.